warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah berada di Masjid Jami Kota Kolombo. Di sini kami bersama Bapak Syamsir yang akan kami tanyai mengenai sejarah berdirinya Masjid Jami Kota Kolombo. Assalamualaikum Pak. Maksud kedatangan kami di sini mencari Bapak atau menanya Bapak mengenai sejarahnya Masjid Jami ini Pak. Yang pertama yang akan kami tanyakan itu mengenai kapan didirikannya Masjid Jami ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Masjid Jami Tua Palopo ini didirikan pada tahun 1604 Masehi. Dibangun oleh seorang arsitektur dari Cina yang bernama Kum Mante. Kalau mengenai kayak bangunannya ini Pak, dari awal itu langsung kayak batu begini atau ada proses pembuat sebelum didirikan yang begini sekarang? Ya, jadi banyak versi yang mengatakan ada bilang dari tanah, ada juga bilang dari batu. Terus yang menjadi lem perekat ini dindingnya ini, batunya ini adalah putih telur. Di dalam baru yang di luarnya itu kapur. Kalau untuk kayak atapnya Pak itu bagaimana? Kalau atapnya itu kan sudah diganti nih. Sudah pakai sirapnya di atas, sudah berapa kali diganti. Kalau dindingnya tidak pernah diganti. Yang tidak pernah, masih asli. Dinding asli sama ini pohonnya, yang pohon Cinaburi. Ini namanya pohon Cinaburi. Sudah tidak ada yang besar begini sekarang. Di seluruh dunia kita cari, yang sekarang yang masih ada itu tinggal begini mana. Yang begini sudah tidak ada. Oh ini pohon? Pohon Cinaburi. Pohon kabarnya, kenapa sampai ditaruh di kaca seperti begini? Karena rata-rata biasa orang-orang dari Bugis datang dari segala penjuru, diambil, dia iris itu. Oh diambil. Ya, dan diiris pohonnya kan, diambil untuk jima, diambil untuk polaris, diambil untuk obat, banyak macam. Banyak manfaat. Ya, jadi pemerintah ambil alih supaya cepat dikaca seperti ini, jangan sampai nanti dikikis akhirnya rapuh. Kalau untuk itu seperti mimbarnya Pak, begitu memang atau sudah Ya, terbaru? kalau itu mimbar masih asli itu. Ya. Ini dari tahun pertama. Sama tahun 1604 sudah dibangun ini masjid. Dan tempat imamnya di sana. Itu kayunya semua masih asli semua itu. Ini kayu pengembangan nampak. Itu pintunya juga itu asli itu pintu. Itu pintu. Yang diganti cuma atapnya Pak. Atapnya doang sama ini. Ini terbuat dari apa? Ini dulu kalau kita mau masuk sholat, kan itu tangga itu ta? Iya. Itu ada tangga turun. Ada sekitar hampir 2 meter turun. Sekarang ini sudah ditimbun, dikasih tinggi, baru di Oh ini dulu dalam ini. bawah dalam. Yang bangunan itu aslinya tuh, bangunan aslinya. Ada di situ kalau mobil lalu. Itu sana ditutup papang. Sengaja tidak ditel supaya orang bisa lihat tuh. Bahwa ini semua. Nanti bisa dilihat. Pertama Pak, imam pertama Masjid Jami itu namanya siapa? Kalau yang pertama saya tidak tahu sudah berapa kali ganti imam di sini. Sudah harus kurang lebih barangkali 10. Ada tuh imam tua biasa di situ dulu tapi belum datang. Iya. Yang bungku-bungku itu yang sekarang imam muda sekarang. Namanya Humaydi. Andarias itu. Imamnya 2 di sini. Ada imam duhur asar. Itu imam tua itu. Kalau imam muda maghrib isya subuh. Untuk pegal saranya di sini ada 5 pegal sara. Jadi kalau asan duhur lain orangnya, asar juga lain, maghrib, isya subuh lain-lain satu-satu. Kira-kira Pak ini bangunannya ini terinspirasi dari apa? Semacam mungkin ada budaya-budaya yang disatukan untuk membangun ini, misalkan dari beberapa budaya yang dicampur adukan untuk jadi satu masjid ini.
Kalau dilihat dari arsitekturnya ini ini mimbar ini kayak dari Cina, ada Cina. Lihat ukurannya itu. Itu di titiknya itu kepala kerbau itu. Itu. Ada hubungannya barangkali dia di atas di Toraja. Iya, Toraja. Bodi ini melambangkan dari Bugis atau dari mana? Saya tidak tahu apa lambangnya ini. Cuma ini saya tahu dia itu Diamponyangganya ini. Ini yang dinamakan ini Paloko. Kenapa dinamakan Paloko? Pada saat dia mau diturunkan ini, mau dikasih berdiri, dia dikasih turun begini. Nah, itu namanya Paloko, itu di Paloko turun. Namanya Paloko. Ya. Paloko ditancap. Ya, dikasih tancap itu namanya Paloko. Jadi terbit namanya Paloko Ya. sekarang. Kalau orang bahasa lain barangkali ditancapkan turun. Iya. Kalau kita di sini bahasa Paloko. Dari sini ya. Jadi orang kalau ke Paloko belum lenja ini mesti belum lenja Paloko. Dan ini namanya Paloko. Oh iya. Sejarahnya Paloko. Ya, di sini katanya dibilang orang Posi. Tengah-tengahnya ini Paloko. Ya. Pada Pak, makasih. Maaf sudah Ya. waktunya. Masjid Jami Tua Paloko merupakan masjid peninggalan Kerajaan Dahulu yang berlokasi di kota Paloko, Sulawesi Selatan. Masjid ini didirikan oleh Raja Luwu 16 Patiwari Tokomi Sultan Abdullah Matin Roe pada tahun 1604 Masehi. Nama Jami berarti penyatu dalam bahasa Arab dan tua karena usianya yang sudah tua. Bangunan Masjid Jami Tua Paloko ini cukup unik. Pasalnya, konstruksi masjid dibangun dengan memadukan 3 budaya, yaitu Bugis, Jawa, dan Tiongkok. Bentuk ini serupa dengan masjid-masjid peninggalan para wali songo, yaitu yang ada di Demak. Sementara itu, nuansa suku Bugis terlihat sangat kental, di mana ada banyaknya susunan di dinding yang melambangkan seperti rumah panggung dari suku Bugis. Selain itu, unsur budaya Tiongkok juga terlihat dari berbagai lukisan kaligrafi yang terdapat di dinding mihrab. Konon katanya, lukisan tersebut diukir langsung oleh Fumate. Selain itu, masjid ini juga terdiri dari 3 susunan struktur yang merepresentasikan susunan bangunan ini. Hal ini sejalan dengan filosofi rumah suku Bugis yang terdiri dari tiang pusat, atap, dan juga dinding. Selain di bagian mihrab, kaligrafi juga terdapat di dinding masjid, namun sekarang mulai terlihat samar. Masjid Paloko beratap tumpang juga seperti pada masjid-masjid tua lainnya di Indonesia. Atap tumpang teratas terdapat sebuah mustaka yang terbuat dari keramik yang konon katanya dari Tiongkok yang diperkirakan jenis ini berwarna biru. Mustaka tersebut secara teknis sebagai pengunci puncak atap untuk menjaga masuknya air, tetapi juga secara filosofis berarti keesaan Tuhan. Atap terbuat dari sirap, tumpang tengah dan bawah masing-masing ditopang oleh 4 buah pilar atau tiang kayu, sedangkan tumpang paling di atas oleh sebuah tiang utama atau sokong bulu yang berlangsung menopang atap. Sokong bulu inilah yang disakralkan oleh orang-orang tertentu, terbuat dari kayu lokal yaitu Cinnagori yang dibentuk secara utuh dan tampak ditata dengan ukuran dari setengah 90 cm. Lantai Masjid Jami Kota Tua Paloko terbuat dari ubin teraso sebagai pengganti ubin asli, yaitu terbuat dari batu tumbuh. Di dalam Masjid Jami Kota Tua Paloko terdapat mimbar kayu yang beratapkan kulit kerang. Masyarakat dulu percaya bahwa di bawah mimbar kayu di dalam Masjid Jami Kota Tua Paloko terdapat sebuah makam, yaitu makam Uang Ambemonte. Proses pembangunan masjid ini menggunakan putih telur dan kapur sebagai perekat batu tanpa menggunakan besi sama sekali. Ini pun menjadi sebuah keunikan dari Masjid Jami Kota Tua Paloko. Masjid Jami Tua Paloko ini mengandung nilai-nilai karakter seperti keberagaman budaya, agama, toleransi,